Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah di hari yang sangat berbahagia ini saya diberikan kesempatan dan mendapat kesempatan untuk mengisi kegiatan bisa dikatakan diklat atau acara terkait dengan model-model pembelajaran inovatif. Ini merupakan satu kebanggaan, jujur ini merupakan satu kebanggaan bagi saya. Karena apa? Karena kalau kita dilihat letak dari tempat tinggal, saya merupakan tempat tinggalnya dari Sumatera, ya. Melalui kegiatan ini saya bisa berkenalan, bisa bertemu dengan ibu bapak yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin ini kesempatan yang kedua bagi saya di diklat guru yang pertama. Saya juga mendapat kesempatan. Terima kasih kepada pihak panitia yang telah mempercaya saya menjadi pemateri, menjadi salah satu pemateri di acara ini. Namun di kegiatan yang pertama saya berhalangan ada acara, sehingga Allah memberikan kesempatan yang kedua untuk saya untuk tampil hari ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah mempercayai saya untuk menjadi pemateri atau mungkin sharing di sini seperti Ibu Nelly katakan ya tadi ya. Kita di sini hanya sharing ilmu pengetahuan yang kita miliki. Selebihnya saya yakin Ibu Bapak yang selama ini menjadi guru, Ibu Bapak sudah menjadi ahli di lapangan. Baik, mungkin langsung saja seperti yang tadi diperkenalkan sama moderator, ya, nama saya Nurmina. Mungkin lebih enaknya dipanggil Ibu Mina saja, karena saya di kampus sering dipanggil dengan Ibu Mina. Mungkin kalau lengkap Ibu Nurmina mungkin agak kepanjangan ya, tapi saya lebih senang dipanggil dengan Ibu Mina saja. Baik, saya seperti yang dikatakan tadi oleh moderator, saya dari Universitas. Maaf Bu, suaranya mungkin agak dikeraskan ya, suaranya Bu. Ya, baik. Suaranya agak dikeraskan. Baik Ibu, terima kasih Bu Nur Asia. Ya, ini sudah jelas ya? Sudah jelas Ibu? Sudah jelas Ibu suara saya? Sudah jelas. Bu. Baik. Nomor HP-nya belum cantum itu Bu. Iya, baik. Nanti mengenai nomor HP-nya boleh nanti mungkin di akhir kegiatan ini mungkin akan saya share. Baik Ibu Bapak, langsung saja mungkin mengingat waktu yang diberikan kepada saya itu 30 menit, mungkin kita lebih banyak nanti pada sesi tanya jawab saja. Mungkin saya melanjutkan dari paparan yang disampaikan Ibu Nelly ya. Kalau tadi Ibu Nelly menyampaikan materi tentang model pembelajaran problem solving. Nah, untuk saya kali ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan model-model pembelajaran abad 21. Nah, terkait dengan model pembelajaran abad 21, next ya, bisa dibuka layar kedua. Baik, terkait dengan model pembelajaran abad 21 ini sebenarnya sangat banyak sekali terkait dengan model-model pembelajaran abad 21 ini. Namun karena keterbatasan waktu, saya hanya menyampaikan dua, mungkin di sini bisa berbagi dengan Ibu Bapak, dua saja terkait dengan model pembelajaran. Mungkin selebihnya Ibu Bapak bisa nanti saya bagikan bahannya saja, ataupun boleh kita lanjut nanti sharingnya melalui nomor HP Ibu Bapak ya. Ya, baik. Nah, terkait dengan pembelajaran abad 21 ini, saya yakin Ibu Bapak sudah tahu bahwa belakangan ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berkembang dengan pesat ya. Jadi semua kecanggihan teknologi itu sangat terasa sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja kita misalkan seperti HP. Nih kalau misalnya kita tidak ada HP 1 detik saja ya bersama kita, ini terasanya
ada yang hilang dari hidup kita, ada yang hilang dalam diri kita. Nah, itu salah satu tanda bahwa hidup kita sehari-hari itu sangat sudah bergantung kepada teknologi. Jadi intinya adalah di era industri 4.0 ini, mau tidak mau, sadar tidak sadar kita bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah masuk jauh dalam kehidupan masyarakat kita, sudah menyentuh semua lapisan masyarakat, baik di kalangan ke bawah atau masyarakat kalangan ke atas. Nah, karena hal tersebut ya itu ikut mempengaruhi pola pikir masyarakat kita. Nah, dengan kemajuan teknologi yang kita dapatkan, yang kita rasakan, yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu telah mengubah ya pola pikir masyarakat. Dari yang dulunya kita berpikir tidak butuh dengan yang namanya teknologi, dari dulunya mungkin kita beranggapan tidak perlunya akan ilmu pengetahuan atau yang lain, tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah pola pikir masyarakat. Pentingnya akan sebuah teknologi, pentingnya akan suatu pendidikan untuk anak-anak kita di untuk generasi muda. Nah, untuk itu sangat diperlukan sebuah inovasi dalam pembelajaran. Karena apa? Karena zaman yang sudah sangat maju seperti sekarang ini sangat tidak mungkin kalau ibu bapak masih mengajar dengan menggunakan model-model konvensional ataupun dengan cara-cara yang lama itu. Jadi perkembangan teknologi ini juga ikut mempengaruhi dalam dunia pendidikan. Jadi sudah saatnya mungkin ibu bapak yang mungkin selama ini menggunakan model-model pembelajaran yang mungkin sudah terbiasa dengan model pembelajaran yang biasa, sekarang mungkin saatnya untuk melakukan sebuah pembaharuan dalam kelas, sebuah pembaharuan dalam mengajar dengan menerapkan model-model pembelajaran yang inovasi. Nah, jadi di kesempatan ini saya akan memperkenalkan dua model pembelajaran inovatif yang mungkin sangat diharapkan untuk dilaksanakan atau diterapkan pada abad 21 seperti sekarang ini. Next, slide berikutnya. Baik, kenapa kira-kira ibu bapak harus melakukan perubahan di dalam kelas atau harus berinovasi dalam pembelajaran? Karena seperti kata bijak, mungkin kata bijak ini tidak asing ya bagi ibu bapak. Sering kita dengar bahwa majunya suatu negara itu sangat bergantung kepada guru. Jadi jika guru ini mungkin kualitasnya lebih bagus, seorang pendidik itu kualitasnya lebih bagus, lebih profesional, mungkin Indonesia ini juga akan lebih maju. Nah, seperti kata bijak ini, bahwa majunya sebuah negara itu sangat bergantung kepada seorang guru atau seorang pendidik. Maka terkait dengan itu sudah seharusnya seorang pendidik itu memikirkan anak-anak didiknya, lulusannya itu nanti seperti apa, punya kompetensi apa, seperti yang dituntut di era industri 4.0. Nah, jadi untuk itu mari kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk menyiapkan diri kita itu lebih baik dengan persiapan-persiapan apakah terkait dengan model pembelajaran ataupun bidang-bidang yang lainnya yang itu bisa mendukung terjadinya proses pembelajaran dengan anak-anak didik kita di kelas. Nah, ada 4 pilar ya yang diharapkan dari UNESCO itu dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang guru untuk menyongsong abad 21 ini, yaitu bisa kita singkat dengan 4L ya Ibu Bapak ya. Yang L yang pertama adalah learning to how, artinya apa? Belajar untuk mengetahui. Jadi untuk abad 21 ini Ibu Bapak ya, Ibu harus menyiapkan waktu Ibu, menyiapkan waktu luangnya itu untuk belajar untuk mengetahui apapun itu terkait dengan materi terkait dengan di luar materi yang Ibu Bapak ajarkan. Apalagi misalnya ya, guru kelas 2 SD itu guru kelas, jadi harus punya semua bidang, semua kompetensinya. Jadi untuk mengajar di abad 21 ini saya rasa
tidak sama dengan mengajar di abad-abad yang lain. Untuk abad 21 ini seorang guru dituntut harus tampil maksimal, harus tampil prima dengan segala kompetensi yang dimiliki. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan ibu bapak yaitu belajar untuk mengetahui apapun itu. Kira-kira kalau ibu bapak sejauh ini sudah mengetahui misalnya terkait dengan model-model pembelajaran, ya berapa model pembelajaran yang sudah dikuasai dan bagaimana pelaksanaannya. Kalau memang ibu bapak belum mengetahui ataupun baru mendengar saja tapi belum mengetahui secara mendetail model tersebut, ya silakan dari sekarang mungkin saatnya untuk dipelajari lagi lebih mendalam. L yang kedua yaitu ada istilahnya learning to do, yaitu setelah ibu bapak mengetahui, ya misalnya kita kaitkan dengan model pembelajaran, misalnya ibu bapak sudah mengetahui tadi model pembelajaran problem solving yang disampaikan ibu Nelly, jadi silahkan ibu bapak melanjutkan untuk tahap yang kedua yaitu tahap learning to do. Ya, learning to do artinya apa? Ya, belajar untuk melakukan. Sudah ibu bapak mengetahui materinya, silakan ibu bapak lakukan. Silakan ibu bapak aplikasikan dalam kelas atau aplikasikan kepada anak didik ibu. Yang ketiga itu L yang ketiga learning to do. Learning to be, ya, learning to be, belajar untuk mengaktualkan diri sebagai individu mandiri yang kepribadian. Nah, setelah melaksanakan, ya, setelah mengetahui dan melakukan, kemudian mengaktualkan diri sebagai individu mandiri yang memiliki kepribadian yang baik di kelas, ya, di tempat kerja ataupun di lingkungan sehari-hari. Dan L yang keempat itu adalah learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Jadi di abad 21 ini kerjasama tim, kerjasama antara peserta didik itu sangat diharapkan. Jadi ini 4 pilar yang sangat diharapkan ada pada diri seorang pendidik di abad 21. Semoga ibu bapak dan kita semua bisa menerapkan 4 L ini sehingga ketika kita mengajar, ketika kita menjadi peserta didik akan lebih siap dalam mengajar. Baik, slide berikutnya. Silakan untuk yang slide berikutnya. Halo. Baik. Nah, seperti yang Ibu Nili katakan tadi bahwa untuk mengajar ibu bapak boleh menerapkan apa saja, boleh menerapkan model apa saja ya dalam kelas. Jadi semua model itu baik, semua model itu punya manfaatnya, semua model itu bisa diterapkan untuk anak-anak didik kita di kelas. Namun lagi-lagi kita harus melihat model-model tersebut kira-kira cocok tidak dengan materi yang mau kita ajarkan. Nah, kalau buku yang pernah saya baca itu ada 68 model-model pembelajaran. Kalau ibu bapak mau terapkan di kelas, ya 68 model itu silahkan saja diterapkan. Tapi ada kadangkala tidak semua model itu cocok untuk diterapkan untuk semua anak didik kita atau semua materi yang ada untuk setiap kelas ya, atau setiap jenjangnya. Nah, terkait dengan itu, sekarang kita melihat ini ada perbandingan ya ibu bapak, bagaimana pengalaman yang didapatkan oleh anak-anak didik kita jika kita mengajar di kelas. Ya, ini ada dalam bentuk kerucut ya, yang paling atasnya itu ada pengalaman belajar yang didapatkan oleh seorang anak. Kalau peserta didik kita itu, kalau hanya kita menuntut anak-anak membaca, ya, jadi ini 10% daya ingatnya itu apa yang kita jelaskan, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu hanya bisa diingat 10%. 90%-nya itu mereka lupa akan apa yang kita sampaikan. Kemudian kalau ibu bapak selama ini juga lebih dominan mengajar dengan membiasakan anak-anak itu mendengar apa yang ibu jelaskan, ini apa yang ditangkap anak-anak itu hanya bisa diingat hanya 20%. Di 80%-nya itu banyak yang lupa. Jadi
kalau selama ini ya ibu bapak lebih mengandalkan ya ataupun pengalaman belajar anak-anak yang ibu berikan itu hanya kegiatan membaca dan mendengar, ini merupakan sebuah aktivitas yang bersifat verbal, dan ini akan terlihat anak-anak didik kita itu lebih pasif. Karena apa? Karena gurunya itu lebih dominan ketimbang, karena anak-anak didik itu lebih dominan ketimbang saya ulangi, maaf, karena gurunya yang lebih aktif ketimbang anak didiknya. Kenapa? Karena hanya kita meminta anak membaca dan anak-anaknya itu mendengar. Jadi daya ingatnya itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan pengalaman belajar yang lainnya. Ada yang ketiga, pengalaman belajar mungkin yang selama ini ibu bapak pernah memperlihatkan atau anak-anak menonton video, ya video pembelajaran yang ibu berikan. Nah, ini lebih meningkat sedikit dari yang tadi 20 menjadi 30. Jadi daya ingatnya itu 30. Ya, ini lebih meningkat daya ingat apa yang mereka dapatkan dari video yang kita putarkan itu 30%. Jadi lebih besar ketimbang yang tadi hanya sekedar membaca dan mendengar. Kemudian kita mau misalnya melihat anak-anak kita itu lebih ya kemampuan daya ingatnya itu lebih tinggi, kita boleh ya, melakukan pembelajarannya dengan kegiatan apakah memberikan sebuah uji coba dalam bentuk demonstrasi atau pengalaman nyata, ya, kemudian menerangkan kembali, melakukan presentasi, ya, simulasi dan melakukan suatu eksperimen, sehingga dengan 4 kegiatan ini anak-anak memorinya itu akan lebih lebih bisa mengingat apa yang kita berikan ketimbang tadi kegiatan membaca, mendengar dan melihat video saja. Misalnya pada tahap yang paling tinggi nih daya ingatnya itu melakukan. Jadi ibu bapak kalau mau anak-anak ibu itu ya, ibu bapak di kelas itu apa yang ibu bapak ajarkannya itu ingat semua apa yang ibu berikan. Jadi ibu bapak untuk setiap pertemuannya itu berusaha untuk gimana caranya anak-anak di kelas ibu itu harus melakukan sesuatu. Misalnya apakah diberikan sebuah eksperimen, apakah anak-anak diberikan sebuah percobaan, atau anak-anak diberikan suatu tugas yang tugas tersebut anak-anak bisa mendapatkan jawaban dari apa yang mereka lakukan itu sendiri. Itu jauh lebih bermakna pembelajaran yang diberikan dibandingkan yang tadi ya, yaitu hanya sekedar membaca dan mendengar atau menonton video saja. Mbak, gak jadi, ini udah dijemput. Baik, selanjutnya kita melihat apa yang kenapa ibu bapak harus berinovasi dalam pembelajaran dan mengaktualkan proses pembelajaran di kelas, karena di abad 21 ini kompetensi yang diharapkan ada pada peserta didik itu yaitu ada 4 hal ini, yaitu anak-anak bisa berpikir kritis, bisa berpikir kreatif, bisa berpikir komunikasi, bisa melakukan komunikasi dengan baik, dan bisa berkolaborasi seperti yang saya katakan. Nah, jadi kalau pembelajaran yang diberikan oleh ibu bapak itu di kelas ya lebih bermakna, jadi anak-anak itu akan bisa melahirkan kemampuan bisa dikatakan berpikir tingkat tinggi seperti yang diharapkan oleh abad 21 seperti sekarang. Baik, lanjut. Silakan dilanjut untuk slide berikutnya. Mungkin hal yang lain yang bisa diharapkan atau yang diharapkan dari di pembelajaran abad 21 ini, yaitu seorang guru juga harus profesional dalam mengajar, bukan hanya mengandalkan buku paket sebagai media pembelajaran ya, tetapi juga seorang guru itu diharapkan mampu mengelola kelasnya dengan model pembelajaran yang kira-kira bisa meningkatkan anak-anak itu bisa berpikir tingkat tinggi. Jadi
Di sini ada ciri pembelajaran yang dilaksanakan di abad 21. Bapak Pertama Ibu itu yang masih ada banyak alternatif yang mungkin bisa dilakukan untuk sumber belajarnya itu. Jadi selama ini kalau di tempat saya, Ibu Bapak, ya hasil informasi saya dapatkan dari guru-guru, khususnya di guru tingkat sekolah dasar, bahwa sumber belajar semata-mata mereka itu hanya buku yang disediakan di sekolah. Ternyata untuk pembelajaran abad 21 ini bukan hanya satu yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar, modul ya offline dan online atau materi-materi yang ada di HP, di internet itu bisa menjadi sumber belajar kita. Jadi kalau mungkin selama ini kita terbiasa dengan membaca buku, mungkin saatnya kita sekarang itu menambah pengetahuan kita dengan membaca buku-buku ataupun bentuk sumber belajar yang lain seperti yang ada di online. Karena saya rasa di online itu serba ada ya, serba mudah bisa kita baca, kita download sambil ibu bapak memasak di dapur juga bisa membacanya, sambil meninabubukan anak-anak mungkin juga bisa membaca materi yang ada di online melalui HP. Jadi adanya HP dalam kehidupan sehari-hari kita ini bisa kita gunakan sebagai sumber belajar dimanapun dan kapanpun bisa kita gunakan. Jadi untuk sumber belajar ini ya kita bisa menggunakan model pembelajaran yang kira-kira cocok untuk abad 21 ini. Jadi model pembelajaran yang diharapkan yang ibu bapak gunakan dalam pembelajaran di kelas itu yang pertama itu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk abad 21 ini guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi anak-anak di abad 21 ini ada kadang kalanya sebelum materi ya diberikan atau sebelum guru menjelaskan materi, anak-anak itu sudah terlebih dahulu membuka materinya yang ada di internet ya. Mungkin ada siswa yang di kelasnya itu dibiasakan dengan membaca buku paket ya, tapi anak-anak itu di abad 21 anak-anak jauh itu sudah membaca duluan di rumah. Jadi untuk pembelajaran abad 21 atau di abad 21 ini guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi sumber belajarnya seperti yang saya katakan tadi boleh menggunakan materi yang ada di online. Karena saya rasa untuk dunia yang sudah secanggih sekarang ini banyak materi yang bisa kita gunakan sebagai sumber belajar. Jadi guru untuk abad 21 ini bukan lagi menjadi penceramah ya yang baik, tetapi sebagai fasilitator saja. Kemudian belajar tidak harus di kelas. Nah, perlu ibu bapak ketahui bahwa seorang pendidik yang baik itu tidak mengandalkan kelas sebagai tempat belajar. Jadi untuk abad 21 ini, pembelajaran yang kita laksanakan itu sangat dianjurkan dilakukan di luar kelas. Misalnya ya, karena bidang saya itu bahasa Indonesia, untuk menuntut anak-anak bisa menciptakan sebuah puisi, sebuah karangan, ataupun dalam bermain peran bisa lebih menguasai karakter. Nah, anak-anak itu dibebaskan saja, anak-anak itu dibiarkan di luar, ya berlatih secara kelompok ataupun secara mandiri, sehingga nantinya anak-anak itu kita arahkan lagi setelah siap tugas yang kita berikan, kita bawa lagi ke kelas dan anak-anak bisa menyelesaikan tugasnya lebih baik ketimbang anak-anak kita paksa belajar di dalam kelas. Saya yakin anak-anak itu lebih senang kalau dunia sekarang itu ya di abad yang sekarang ini lebih senang belajar di luar kelas ketimbang di kelas. Kemudian murid dapat belajar terlebih Ibu, mohon dahulu. maaf, suaranya sangat kecil. Kecil ya, baik. Halo. Murid dapat belajar terlebih dahulu sebelum guru mengajar. Yang tadi murid dapat belajar terlebih dahulu sebelum diajarkan guru tadi sudah ya. Guru berperan sebagai tutor yang tadi. Nah, jadi
untuk pembelajaran di abad 21 ini, guru tidak lagi menjelaskan secara rinci materi yang dipelajari oleh anak, tetapi guru itu sebagai tutor, sebagai pembimbing, sebagai pendamping atau sebagai pembina ketika anak-anak tidak bisa menyelesaikan masalah dari setiap materi yang diberikan. Kemudian proses pembelajaran berubah dari teaching and learning menjadi learning and tutorial. Jadi yang mungkin selama ini pembelajarannya itu berpusat kepada guru, jadi pembelajarannya itu lebih berpusat kepada siswa. Selanjutnya, nah, jadi bagaimana bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi guru yang mungkin diharapkan, yang diandalkan di abad 21 ini. Yang pertama, kita harus menguasai ataupun memiliki atau punya punya kreativitas dalam mendesain pembelajaran. Jadi pembelajaran yang kita lakukan yang mungkin selama ini tidak kreatif, jadi di abad 21 ini sangat diharapkan seorang pendidik itu bisa mengelola, bisa mendesain pembelajaran dengan model-model yang inovatif. Yang kira-kira anak-anaknya itu nanti lebih aktif ketimbang gurunya. Jadi anak yang bekerja kelompok, anak yang mengerjakan tugas, anak yang mempresentasi, anak juga nanti yang menyimpulkan pembelajaran. Jadi gurunya sebagai tutor atau sebagai fasilitator. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi guru di abad 21, guru yang paling baik itu atau smart teacher itu dengan mengintegrasikan teknologi itu dalam pembelajaran. Jadi sangat tidak etis rasanya jika selama ini ibu bapak sudah mengajar puluhan tahun, ya sudah dianggap sudah profesional, tapi belum bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran di abad 21 ini, baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu, semua diharapkan seorang guru itu bisa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Apalagi masa-masa pandemik seperti sekarang ini. Jadi kalau kemampuan teknologi itu tidak dimiliki oleh seorang guru, proses pembelajaran, apalagi seperti kondisi sekarang ini mungkin akan terhambat, ya. Tetapi dengan kemampuan teknologi, ya, itu bisa menjadi alternatif pembelajaran yang bisa dilakukan untuk menggantikan pembelajaran yang biasanya. Kemudian yang ketiga, materi juga yang diberikannya itu harus kontekstual, harus sesuai dengan kondisi, dengan dunia nyata anak-anak. Yang keempat itu anak-anak juga harus berkolaborasi sesama kelompok dalam memecahkan masalah. Jadi 4 hal ini yang harus ada sama kita sebagai pendidik untuk zaman sekarang. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Nah, terkait dengan hal yang sudah saya sampaikan tadi, ya, banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa menjadi alternatif untuk memecahkan masalah yang mungkin tadi Ibu Nelly sudah menjelaskan atau memaparkan tentang model pembelajaran problem solving. Kalau saya ini akan mendiskusikan, akan memperkenalkan model pembelajaran discovery learning. Apa itu model pembelajaran discovery learning, atau apakah sama model discovery learning dengan model problem solving? Nah, coba kita lihat Ibu Bapak ya. Nah, baik. Selanjutnya. Oke. Mengenai pembelajaran discovery learning, saya yakin Ibu Bapak ini sudah sering menerapkannya di kelas, namun saja Ibu Bapak tidak tahu itu namanya model discovery learning. Karena pengalaman saya ketika mengajar ibu-ibu, ya ibu-ibu dari D2 untuk ngambil S1-nya, ya kebetulan saya bidangnya di PGSD. Jadi ketika saya berdiskusi mengenai atau memperkenalkan model-model pembelajaran,
Jadi guru-guru menanggapi bahwa apa yang dijelaskan dalam model itu sebenarnya sudah dilakukan, setiap hari dilakukan. Namun tidak tahu itu model apa, itu nama modelnya. Saya yakin ibu bapak yang ada di seluruh Nusantara ini juga seperti itu, bahwa setiap hari ibu mengajar ya dengan model-model pembelajaran itu sebenarnya sudah ada dalam apa dalam setiap langkah, setiap model pembelajaran. Namun belum tahu itu modelnya. Nah, jadi terkait dengan pembelajaran discovery learning, ini ada dua pendapat pakar ahli yang saya ambil. Yang pertama ada Bapak Osman mengatakan bahwa discovery learning ini merupakan cara belajar aktif ya dengan mendapatkan dan mengkaji sendiri hasil yang didapatkan, bisa teruskan diingat dengan menggunakan metode belajar ini. Siswa juga dapat belajar berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah. Intinya adalah menurut Bapak Osman ini bahwa discovery learning ini merupakan salah satu model, salah satu metode pembelajaran yang bisa membuat siswa itu aktif ya dengan belajar secara mandiri ya, belajar secara mandiri dengan mengkaji sendiri materi yang diberikan, kemudian nanti apa yang dia dapatkan, apa yang dia kaji itu bisa dengan mudah diingat. Kemudian ada yang keduanya itu dari Kurniasih ya, mengatakan bahwa discovery learning ini merupakan sebuah model atau proses pembelajaran yang dilakukan tanpa menyajikan pelajaran dan hasil akhirnya, tapi siswa diharapkan bisa mengatur sendiri. Nah, jadi discovery learning ini pendapat yang kedua bahwa model pembelajaran yang dilaksanakan itu dengan cara ya tidak menyajikan materinya itu, tetapi anak-anak setelah mengikuti serangkaian langkah dari discovery ini, anak-anak sendiri itu yang bisa mendapatkan nanti serangkaian materi dari proses yang telah dilalui. Jadi selama ini ibu bapak kita sering terbiasa ya mengajar dengan menjelaskan materi di awal dulu, memperkenalkan tentang konsep yang mau kita ajarkan. Ternyata dengan discovery learning ini tidak perlu capek-capek kita menjelaskan materi dari awal sampai akhir, tetapi cukup dengan satu permasalahan yang diberikan ya, melaksanakan, mengkaji, menganalisa dengan setiap masalah-masalah tersebut, secara tidak langsung anak-anak nanti akan mendapat sendiri konsep dari materi yang kita berikan. Jadi ini luar biasa model ini, tanpa menuntut seorang guru untuk menjelaskan materi di awal pembelajaran. Baik, itu mungkin sedikit perbedaan dibandingkan model-model yang lain. Selanjutnya, ada dua bentuk discovery learning ini yang bisa ibu bapak gunakan ketika dalam pembelajaran. Ada yang model atau sistem discovery learning satu arah, ada ya sistem discovery learning dua arah. Nah, yang satu arah, yang dua arah hanya bedanya ibu bapak adalah kalau yang satu arah itu anak-anak atau peserta didik itu kita arahkan untuk belajar secara mandiri, gurunya itu hanya sebagai fasilitator. Sementara kalau discovery learning dua arah ini, guru dan siswa itu sama-sama terlibat aktif dalam pembelajaran, baik dalam presentasi ataupun dalam kegiatan yang lain. Nah, dua-dua bentuk ini bisa ibu bapak gunakan dalam pembelajaran. Itu tinggal dipilih saja nanti, mau yang satu arah atau dua arah. Kalau yang satu arah ini mungkin anak-anak lebih dominan aktif ya, gurunya itu mungkin hanya mengarahkan saja, memberikan sebuah masalah, sehingga anak-anak nanti memecahkan sendiri permasalahan sampai nanti menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Sementara discovery learning ini yang dua arah ini
anak ya serta didik dengan gurunya itu saling bertukar pengalaman mungkin dengan jawaban atau pertanyaan yang diberikan oleh guru, bisa saling sharing pertanyaan dan jawaban. Baik, berikutnya tentang langkah-langkah model pembelajaran discovery learning. Ada 5 ya tahapan yang harus Ibu Bapak lakukan untuk menerapkan model pembelajaran discovery learning. Jadi setiap model Ibu Bapak itu ada tahapannya ya. Lain model, lain tahapan. Yang penting Ibu Bapak harus ingat ketika Ibu Bapak mau menerapkan sebuah model pembelajaran, nah itu Ibu Bapak harus menerapkan semua langkah-langkahnya, semua tahapannya. Tidak boleh separuh-separuhnya. Karena itulah yang membedakan sebuah model dengan model yang lain. Nah, untuk tahapan model discovery learning ini saya ambil dari Firman 2003, ada 5 ya tahapannya. Yang pertama ada yang namanya orientasi, yang kedua perumusan hipotesis, yang ketiga pengujian hipotesis, yang keempat kesimpulan, yang keempat regulasi. Nah, orientasi ini lebih kepada kegiatan awal pembelajaran dengan dengan memberikan permasalahan ataupun memberikan sebuah fenomena atau kejadian ataupun fakta-fakta yang sedang aktual yang mungkin nanti akan dipecahkan oleh anak pada tahap berikutnya, itu tahap perumusan hipotesis. Nah, pada tahap perumusan hipotesis ini ya anak peserta didik itu membuat sebuah rumusan hipotesis yang berhubungan dengan permasalahan. Permasalahan tadi sudah diberikan di tahap awal. Nah, pada tahap hipotesis ini anak-anak nanti diarah atau dibimbing merumuskan hipotesisnya. Apa itu hipotesisnya? Itu adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, kemudian tahap yang ketiga itu setelah dibuat rumusan hipotesis, anak-anak diarahkan untuk melakukan uji hipotesisnya. Bagaimana uji hipotesis itu dilakukan? Ya, jadi dapat dilakukan dengan pengujian hipotesis yang dibuat dan dilaksanakan penelitian membenarkan hipotesis yang telah dirumuskan dengan cara mengumpulkan data, menyampaikan hasil penelitian, kemudian kegiatan tahap yang ketiga ini kemampuan mengatur diri, penilaian, analisa, pemahaman, juga penjelasan. Inilah yang diharapkan ataupun yang dilakukan anak-anak pada tahap pengujian hipotesis. Yang keempat, tahap kesimpulan. Itu pada tahap ini itu anak-anak melakukan peninjauan kembali hipotesis yang telah dibuat sesuai tidak dengan faktanya. Yang kelima, regulasi. Regulasi ini lebih kepada pengambilan kesimpulan dari setiap hasil yang sudah dirancang atau sudah didapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin tentang kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran discovery learning. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebuah model itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Semua model punya kelebihan dan punya kelemahan. Jadi dari kelemahan itu mungkin kita bisa melihat cocok atau tidaknya sebuah model, atau dari kelebihannya sebuah model itu kita bisa melihat cocok atau tidak model yang ingin kita terapkan dalam pembelajaran dengan kondisi anak didik kita. Baik, adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajaran discovery learning adalah yang pertama, model discovery learning ini bisa membuat anak-anak itu aktif dalam pembelajaran, karena dengan menerapkan pembelajaran discovery learning ini anak-anak nanti akan dilatih berpikir dan kemampuan untuk bisa keunggulan dari model discovery learning ini adalah peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik karena dapat menjalani proses penemuan hasil sehingga mereka bisa mengingatnya terus. Kemudian yang ketiga,
akan muncul rasa puas karena dari apa yang sudah dilakukan, ya, dari permasalahan yang diberikan, kemudian dari penyimpulan setiap kegiatan, jadi anak-anak akan lebih terasa puas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat, peserta didik itu akan mendapatkan pengetahuan lebih, ya, bisa menyampaikan pengetahuan dengan berbagai konteks. Jadi dari pengalaman yang didapatkan itu akan lebih dibandingkan dengan model yang terakhir. Yang terakhir itu pembelajaran penemuan ini, peserta didik juga dapat belajar secara mandiri. Jadi ada 5 kelebihan dari model ini. Mungkin dengan 5 kelebihan ini kita bisa menjadi satu alasan kenapa kita harus memilih discovery learning ini untuk kita terapkan dalam pembelajaran. Dan kelemahannya, adapun kelemahan dari model discovery learning adalah slide berikutnya. Oke. Nah, ada 5 kekurangan dari discovery learning. Ini kekurangan ini bukan dari saya, Ibu Bapak, ya, tapi kekurangan ini dari pakar, ya, dari Kurniasih, ya, 2014 yang saya ambil. Apa kekurangan dari model discovery learning ini? Yang pertama adalah model ini tidak efektif diterapkan dalam jumlah yang siswanya itu terlalu banyak. Jadi Ibu Bapak, jika di kelas Ibu Bapak jumlah siswanya itu banyak, mungkin melebihi dari 50 siswa atau melebihi dari 40 siswa, jadi model ini mungkin agak susah untuk diterapkan. Jadi intinya model ini cocok diterapkan untuk jumlah siswa yang standar, apakah 20, 25. Karena apa? Karena pembelajaran ini diarahkan nanti dalam kelompok, setiap kelompok akan diberikan sebuah permasalahan. Yang kedua, kekurangannya adalah teknik pembelajaran ini mempersiapkan mental untuk belajar. Peserta didik yang kurang pintar akan merasa sulit berpikir. Jadi kalau Ibu Bapak, ya, menerapkan model discovery learning, jika kemampuan anak-anak Ibu di kelasnya itu kira-kira lebih rendah, mungkin akan bermasalah bagi anak-anak tersebut. Karena apa? Karena di dalam model pembelajaran ini dituntut anak-anak itu melakukan sendiri dan menyimpulkan sendiri materi dari permasalahan, dari masalah yang dipecahkan sendiri. Nah, jadi dikondisikan lagi, jika anak-anak atau kemampuan anak-anaknya itu lebih mampu, silakan Ibu Bapak menggunakan model ini. Tapi jika anak-anak Ibu di kelas, ya, Ibu narasumber, mungkin suaranya bisa agak kencang atau mic-nya lebih ditambah volumenya. Terima kasih. Baik, saya coba, ya, besarkan lagi volumenya. Baik, kita lanjut. Sudah besar suara saya? Apa karena letak saya di ujung Sumatera mungkin, ya, sehingga suaranya itu terlihat kecil, mungkin pengaruh sinyal juga. Baik, saya akan melanjutkan apa kekurangan dari model discovery learning ini. Yang ketiga, yaitu ambisi tidak berjalan apabila diterapkan pada guru dan peserta didik yang sudah terbiasa dengan model pembelajaran yang lama. Jadi kalau anak-anak didik sudah dibiasakan dengan model pembelajaran lama, ya, dengan model discovery learning ini mungkin ambisi gurunya itu tidak akan berjalan. Karena apa? Karena mungkin, ya, metode ini diharapkan nanti bisa memecahkan sebuah permasalahan yang diberikan oleh guru, sehingga anak-anak nanti bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, metode pembelajaran ini lebih tepat untuk pengembangan interpretasi, namun pengembangan konsep, skill, dan inovasi yang menyeluruh kurang diperhatikan.
Jadi model discovery learning ini lebih difokuskan pada pengembangan interpretasi, ya, tidak pada pengembangan konsep atau materi. Jadi mungkin itu kelemahannya. Yang kelima, kelemahan yang terakhir yaitu metode ini kurang memfasilitasi untuk mengukur ide siswa. Jadi untuk model ini juga tidak bisa mengukur ide siswa dalam memberikan pendapat ataupun dalam menyampaikan dalam memecahkan masalah. Karena apa? Karena model discovery learning ini lebih menekankan anak-anak itu aktif memecahkan masalah dengan melakukan percobaan ataupun dengan melakukan pengujian hipotesis sampai nanti siswanya itu betul-betul menemukan pemecahan masalah atau masalah yang dipecahkan. Baik, selanjutnya. Baik, bisa slide berikutnya. Nah, yang tadi mungkin itu terkait dengan model pembelajaran discovery learning, ya, atau model pembelajaran penemuan bahasa lainnya. Untuk yang kedua, saya akan mencoba berbagi ilmu pengetahuan terkait dengan pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan project basic learning. Baik, silakan dilanjutkan. Kalau saya ingin menjelaskan terkait dengan model PBL ini, ya, yang pertama bahwa pembelajaran PBL ini adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Jadi model PBL ini adalah sebuah model yang di dalam pembelajarannya itu sudah disiapkan sebuah kegiatan untuk menyelesaikan sebuah proyek atau sebuah kegiatan. Yang kedua, peserta didik nantinya melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan mencari informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, jadi dalam pembelajaran PBL, setelah istilahnya anak-anak nanti diberikan serangkaian kegiatan untuk menyelesaikan proyek, anak-anak nanti akan diberikan sebuah eksplorasi, sebuah uji coba. Jadi anak-anak nanti akan menilai, akan menginterpretasi hasil eksplorasinya tersebut dan akan melakukan sintesisnya dengan cara mencari informasi-informasi untuk sampai pada untuk mendapatkan hasil belajar. Kemudian yang ketiga, PBL ini juga sebuah model pembelajaran yang berpusat kepada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Ya. Yang kelima, siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran untuk memecahkan sebuah permasalahan yang diberikan dalam pembelajaran. Baik, slide berikutnya. Oke. Nah, ada karakteristik model PBL, ya. Jadi apa karakteristik model PBL? Kalau yang tadi yang pertama saya jelaskan tentang discovery learning. Jadi apa ciri-ciri dari model PBL ini? Yang pertama, centrality. Centrality artinya adalah ada proyek, ya. Dalam pembelajaran ini ada proyek, ada kegiatan yang sudah dirangkai oleh guru untuk dikerjakan peserta didik. Yang kedua, ada driving question. Artinya apa? Ada serangkaian pertanyaan atau masalah yang sudah disiapkan guru untuk dicarikan solusi, ya, yang akan diberikan kepada anak didik. Yang ketiga, constructive investigation, yaitu siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri. Jadi di PBL ini anak-anak juga akan melakukan sebuah investigasi, ya,
dengan dengan masalah. Ada nggak suaranya? Halo, halo. Yang keempat, karakteristiknya itu autonomi, yaitu project basic learning ini menuntut student center. Jadi dalam PBL ini pembelajarannya itu lebih mengaktifkan siswanya itu lebih terlihat aktif ya dalam memecahkan masalah. Yang kelima, realisme, yaitu kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan kehidupan nyata. Jadi PBL ini karakteristik yang kelima adalah investigasi yang dilakukan oleh peserta didik itu terkait dengan pekerjaan yang ada hubungannya dengan dunia nyata anak-anak. Baik, berikutnya. Oke. Adapun langkah-langkah model pembelajaran project based learning, yang pertama itu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang. Ya, jadi untuk modal utama yang harus dipersiapkan seorang guru dalam menerapkan model PBL ini adalah seorang guru harus menyiapkan suatu pertanyaan yang menantang. Pertanyaan tersebut nantinya akan diberikan kepada peserta didik sebagai tugas ya. Yang kedua, ada kegiatan merancang proyek ya atau merencanakan proyek. Jadi pada tahap perencanaan ini pelaksanaan dilakukan secara berkolaborasi antara guru dengan peserta didik. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Jadi pada tahap yang kedua ini ya, seorang guru itu merancang atau menjelaskan tentang informasi terkait dengan alat, bahan yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Jadi setelah dirancang segala kegiatan, itu dibuat kegiatannya itu, aktivitas siswa apa-apa saja, berapa waktu, durasi waktunya, sampai dengan kegiatan akhirnya. Kemudian langkah berikutnya, slide berikutnya, langkah yang keempat. Oke. Langkah yang keempat itu setelah tersusun aktivitasnya beserta dengan jadwalnya, jadi harus mengawasi jalannya proyek. Jadi seorang guru itu harus mengawasi jalannya proyek, yaitu guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama penyelesaian proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Jadi pada tahap 4 ini, hal yang dilakukan oleh guru itu mendampingi siswanya itu dalam melakukan atau dalam menyelesaikan proyek yang telah diberikan. Kegiatan atau tahap yang kelima, penilaian. Penilaian ini dilakukan pada saat masing-masing kelompok mempresentasi produknya ya di depan kelas secara bergantian. Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar kemajuan peserta didik. Jadi pada model ini, tahap yang kelima ini harus dilakukan adalah penilaian. Penilaiannya itu dilakukan kalau di sini diharapkan pada saat presentasi, tetapi Ibu Bapak juga bisa melakukan penilaian pada kegiatan yang lain, mungkin secara individu. Yang keenam, tahap yang terakhirnya itu adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini adalah proses pembelajaran, guru peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dari hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Jadi pada tahap evaluasi ini, seorang guru bisa melakukan refleksi dengan siswa, menanyakan terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan, apakah siswa senang atau ada kendala atau tidak terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, berikutnya, apa kelebihan dan kekurangan dari model ini? Ya, mungkin ini
slide yang terakhir dari materi saya, ada 8 kelebihan dari model ini yang mungkin ini bisa menjadi alternatif atau pertimbangan bagi kita dalam memilih model ini. Yang pertama, model berbasis proyek ini dapat menantang kemampuan siswa, ya, serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Jadi yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, dapat membantu siswa mentransfer pengetahuan, ya, siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang keempat, membangun siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya. Yang kelima, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuannya. Ketujuh, dapat meningkatkan atau mengembangkan minat siswa. Yang kedelapan, dapat menguasai konsep-konsep yang dipelajari. Kemudian adapun kekurangannya hanya 2. Yang pertama, siswa tidak mempunyai kepercayaan diri bahwa jika ada siswa mungkin ya yang di kelas yang tidak rasa kepercayaan dirinya itu kurang, mungkin ini akan menjadi masalah dalam menerapkan model ini. Karena masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencobanya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa model ini adalah ada kegiatan nanti penyelesaian proyek atau masalah, jika siswanya itu memiliki kemampuan yang rendah, mungkin ini menjadi rasa kepercayaan diri siswanya itu menjadi kurang dalam menjalani proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai siswa beranggapan bahwa tanpa adanya pemahaman mengenai materi, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah. Jadi mungkin kekurangan yang kedua dari model ini adalah karena model ini tidak menonjolkan penanaman konsep kepada siswa. Jadi ada siswa yang beranggapan bahwa jika materinya yang kita berikan itu tidak dikuasai, jadi mungkin mereka akan susah untuk memecahkan masalah. Nah, mungkin ini paparan dari saya. Selanjutnya saya kembali, mungkin ada ibu bapak yang mau berbagi pengalaman atau menanyakan terkait dengan model pembelajaran yang saya paparkan tadi. Mungkin nanti di sesi tanya jawab kita bisa berbagi di situ. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator.